Resmi jadi penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff yakin timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 karena faktor ini. Apa itu? Simak pernyataan lengkapnya yang bisa bikin kalian seketika full senyum mendengarnya. Langsung bikin geger media ternama internasional. Media besar Eropa soroti penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis timnas Indonesia. Ini kata mereka. Erick Thohir buat gebrakan baru. Bukti PSSI tak sesuai dengan nyinyiran buzzer. PSSI bakal undang klub luar negeri yang dihuni pemain timnas Indonesia untuk ikut bertanding di Piala Presiden 2025. Ide brilian untuk memajukan sepak bola Indonesia. Nah ini dia mantap. Sedikit lagi eligible bela timnas Indonesia. Bek gacor ex Liga Brasil ini bisa jadi opsi buat skuad Garuda. Siapa dia? Ngeri. Ditambah 4 nama baru. Inilah perkiraan susunan pemain timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang tersingkir? Simak analisis mendalamnya. Wah mantap betul ini. Inilah update ranking FIFA Timnas Indonesia jika kalahkan Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, melesat tajam bagaikan roket. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Resmi jadi penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff yakin timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 karena faktor ini. Apa itu? Simak pernyataan lengkapnya yang bisa bikin kalian seketika full senyum mendengarnya. Penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 karena sejumlah faktor ini. Hal itu diungkapkan sang ex-pemain Barcelona hingga Manchester United tersebut setelah diresmikan oleh PSSI sebagai penasihat teknis. Kehadiran pelatih berusia 51 tahun itu diharapkan dapat mendorong perkembangan dan standar performa sepak bola Indonesia. Jordi Cruyff datang membawa pengetahuan dan pengalaman yang begitu luas, termasuk pernah menjadi direktur olahraga FC Barcelona. Dia juga pernah menjadi pelatih kepala timnas Ekuador, Shenzhen FC dan Chongqing Dangdai Livan di Liga Sepak Bola Cina. Saat menjadi pemain, dia pernah memperkuat Barcelona dan Manchester United, dua klub yang merupakan terbaik dunia. Jordi Cruyff juga pernah bermain untuk timnas Belanda. Karena itu, dia memiliki pengetahuan yang luas dan pemikiran strategis. Kehadiran putra dari Johan Cruyff itu akan menjadi kombinasi yang sejalan dengan visi PSSI sebagai penasihat teknis. Dalam perannya, pelatih berusia 51 tahun itu akan memberi masukan dan arahan untuk sepak bola Indonesia bersama direktur teknik yang akan ditunjuk. Hal itu akan difokuskan mengenai metodologi pelatihan, pengembangan grassroots, jenjang karir pemain elit, dan pengembangan sistem teknis secara keseluruhan. Setelah diumumkan oleh PSSI, Jordi Cruyff mengaku sangat antusias untuk segera berkontribusi untuk sepak bola tanah air khususnya timnas Indonesia. Saya sangat bersemangat, ujar Jordi Cruyff, dikutip dari laman resmi PSSI. Saya tidak sabar untuk berbagi pengalaman saya dan pengetahuan saya untuk memajukan level sepak bola Indonesia, imbuhnya. Bahkan, pelatih berkepala pelontos itu yakin bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika memiliki struktur yang baik dan dukungan yang tepat. Talenta sudah ada. Dengan struktur yang baik dan dukungan yang tepat, kita bisa mencapai mimpi yang hebat di panggung dunia, tegasnya. Saat ini, timnas Indonesia masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, menempati posisi ketiga dengan 6 poin. Nantinya, hanya 2 tim teratas masing-masing grup yang berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih menyisakan 4 laga sisa, melawan Australia pada 20 Maret 2025, Bahrain, 25 Maret 2025, Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025. Langsung bikin geger media ternama internasional.
Media besar Eropa soroti penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis timnas Indonesia, ini kata mereka. Salah satu media besar dari Eropa menyoroti penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis timnas Indonesia. Pada Selasa, 25 Februari 2025, PSSI mengumumkan bahwa Jordi Cruyff bakal mengisi posisi sebagai penasehat teknis. Pria asal Belanda itu siap berkolaborasi dengan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Saat ini saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade sepak bola kita, yaitu technical advisor untuk timnas kita, yaitu saudara Jordi Cruyff yang terakhir menjabat sebagai direktur olahraga di Barcelona pada 2023, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Media Spanyol, Mundo Deportivo, ikut menyiarkan kabar bergabungnya Cruyff dengan kepengurusan induk sepak bola Indonesia. Mereka menyebut pengalaman Cruyff akan berguna untuk membantu perkembangan bal-balan tanah air. Pengalaman eksotik lainnya bagi Jordi Cruyff. Setelah bermain di Malta, Siprus, Israel, Tiongkok, dan Ekuador, serta waktunya di Barca, pelatih asal Belanda itu diumumkan pada hari Selasa sebagai penasihat teknis untuk Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan akan bergabung dengan proyek yang juga mengontrak mantan pemain Barca Patrick Kluivert sebagai pelatih pada Januari, tulis Mundo Deportivo. Kehadiran Jordi Cruyff akan menjadi langkah maju dalam perkembangan pesepak bola di Indonesia dan peran utamanya adalah memberikan nasihat dan bimbingan untuk meningkatkan lanskap sepak bola di negara Asia. Pengalaman dia yang luas akan membantu menciptakan metodologi pelatihan, meningkatkan struktur teknis, dan pertumbuhan sepak bola akar rumput, kata media yang berbasis di Barcelona itu. Cruyff sendiri merasa antusias dalam menyongsong pengalaman baru. Saya sangat bersemangat, ucap si pria kelahiran Amsterdam. Saya sangat menantikan untuk berbagi pengalaman dan ilmu untuk berkontribusi bagi kemajuan sepak bola di Indonesia. Para talenta ada di sini, dan dengan struktur serta dukungan yang tepat, kami dapat mencapai tingkatan baru di panggung internasional, tutur Cruyff. Pengalaman Cruyff di dunia sepak bola tak perlu diragukan lagi. Saat aktif bermain, Cruyff pernah membela Barcelona selama 2 tahun. Sosok berpostur 185 cm itu mengikuti jejak sang ayah, Johan Cruyff, yang juga sempat memperkuat raksasa Catalunya sebagai pemain dan pelatih. Cruyff pun membantu Manchester United meraih gelar juara Liga Inggris 1996 hingga 1997. Selepas pensiun, Cruyff menjalani debut kepelatihan bersama Maccabi Tel Aviv. Kemudian dia melanjutkan perjalanan bareng Chongqing Dangdai-Livan, timnas Ekuador, serta Shenzhen. Sebelum gabung ke Indonesia, Cruyff menduduki jabatan Direktur Olahraga Barcelona. Erick Thohir buat gebrakan baru. Bukti PSSI tak sesuai dengan nyinyiran buzzer. PSSI bakal undang klub luar negeri yang dihuni pemain timnas Indonesia untuk ikut bertanding di Piala Presiden 2025. Ide brilian untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bakal membuat gebrakan baru untuk turnamen pramusim Piala Presiden. Erick Thohir dalam pernyataan di akun Instagram pribadinya mengkonfirmasi hal tersebut. PSSI telah memulai persiapan penyelenggaraan Piala Presiden 2025. Rencananya, Piala Presiden 2025 bakal digelar di bulan Juli mendatang. Rapat persiapan untuk penyelenggaraan Piala Presiden yang akan digelar pada Juli 2025, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Konsep akan sedikit diubah untuk tahun 2025. Peserta tidak hanya eksklusif untuk peserta Liga 1 seperti sebelumnya. PSSI berpeluang mengundang dari klub luar negeri untuk bertanding di ajang tersebut. Klub yang diundang juga diperkuat oleh pemain yang membela timnas Indonesia saat ini. Belum diketahui klub mana yang akan diundang oleh pihak panitia penyelenggara nantinya. Piala Presiden 2025 akan digelar dengan konsep berbeda dari tahun sebelumnya, ujar Erick Thohir. Dengan mencoba mengundang klub-klub dari luar negeri yang memiliki pemain nasional kita untuk bertanding di Indonesia. Lanjutnya, Piala Presiden jadi turnamen rutin untuk menyambut persiapan pramusim Liga 1. Jika menyimak kriteria dari Erick Thohir, bakal ada banyak klub yang bisa diundang oleh PSSI. Sejauh ini, ada 19 klub di luar negeri yang menampung jasa pemain timnas Indonesia.
20 tim tersebut tersebar di 12 negara yang berbeda. 12 negara tersebut juga tersebar di 4 benua berbeda. Kehadiran klub-klub tersebut bakal menambah sengitnya persaingan menuju trofi Piala Presiden 2025. Pada tahun lalu, Piala Presiden diikuti oleh 8 tim. 8 tim akan dibagi dalam 2 grup. Fase grup digelar di Bandung dan Solo. Arema FC kembali keluar sebagai juara untuk kali keempat. Arema FC masih menjadi tim dengan trofi terbanyak di turnamen ini. 4 gelar sudah didapatkan oleh klub kebanggaan Malang tersebut. Nah, ini dia mantap. Sedikit lagi eligible bela timnas Indonesia. Bek gacor ex-Liga Brasil ini bisa jadi opsi buat skuad Garuda. Siapa dia? Sedikit bakal memenuhi syarat buat dinaturalisasi dan menjadi WNI. Back house goal ex-Liga Brasil ini bisa jadi opsi buat memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia. Siapa dia? Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang cukup sering kedatangan pemain naturalisasi anyar dari kompetisi Eropa. Teranyar, skuad Garuda resmi ketambahan Ula Romeni yang telah merampungkan proses naturalisasi pada 8 Februari 2025 lalu. Selain itu, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir juga memastikan bahwa timnas Indonesia akan kedatangan 3 pemain keturunan lain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Emil Audero, Dean James serta Joey Plupesi yang proses naturalisasinya akan segera dimulai pekan depan. Kehadiran para pemain keturunan tersebut bakal jadi amunisi tambahan jelang hadapi Australia dan Bahrain di babak kualifikasi bulan Maret nanti. Selain pemain keturunan, timnas Indonesia juga bisa mendapatkan penggawa tambahan lain dari para pemain asing yang sudah eligible buat dinaturalisasi. Adalah Leonardo Silva Lelis alias Leo Lelis. Pemain kelahiran Brasil tersebut diketahui sudah tampil loyal di kompetisi domestik Indonesia. Tercatat sejak hengkang ke Liga Indonesia pada tahun 2021 lalu, Leo Lelis tak pernah hengkang ke negara lain dan masih setia bermain di tanah air. Teranyar, pemain berusia 31 tahun tersebut berhasil membantu Persijap Jepara mengamankan tiket promosi ke kasta teratas Liga 1 musim depan. Persijap berhasil mendapatkan tiket promosi setelah mengalahkan PSPS di babak perebutan tempat ketiga Liga 2, Selasa, 25 Februari 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Gelora Bumi Kartini Stadium tersebut, Persijap sebagai tuan rumah berhasil menang tipis 1-0. Menariknya, Leo Lelis jadi pahlawan kemenangan di laga tersebut lewat gol tunggalnya pada menit 85. Secara statistik, Leo Lelis sejatinya bakal jadi opsi lini pertahanan yang cukup berguna buat timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Meski bermain sebagai bek, namun Leo Lelis dikenal sebagai pemain bertahan yang punya insting gol tajam. Tercatat, dirinya mampu mencetak 10 gol dari total 78 pertandingan di kasta teratas Liga Indonesia. Namun untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, Leo Lelis masih harus bersabar 1 tahun lagi agar dirinya memenuhi syarat buat dinaturalisasi. Menurut laporan Transfermarkt, jebolan Akademi Fluminense di Liga Brasil ini baru 4 tahun bermain di Indonesia dan masih butuh 1 tahun lagi untuk memenuhi syarat naturalisasi. Peluang Leo Lelis untuk bertahan di Indonesia sendiri terbilang cukup besar, terutama setelah berhasil membawa Persijap promosi ke Liga 1. Dengan tampil di kasta teratas, Persijap diprediksi bakal butuh sosok pemain bertahan yang punya pengalaman di Liga 1 dan nama Leo Lelis kemungkinan akan dipertahankan. Ngeri, ditambah 4 nama baru. Inilah perkiraan susunan pemain timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang tersingkir? Simak analisis mendalamnya. Inilah perkiraan 11 pemain timnas Indonesia usai masuknya 4 pemain baru di era Patrick Kluivert. Ula Romeni jadi nama pertama yang diproses sejak akhir periode kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi Ula Romeni baru selesai pada 8 Februari 2025. Sementara itu, PSSI menambah 3 nama lagi untuk debut lawan Australia. Ketiga nama tersebut adalah Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James. Khusus untuk 3 pemain tersebut, PSSI dipastikan harus bekerja sangat cepat. Pasalnya,
Pendaftaran skuad timnas Indonesia untuk laga kontra Australia ditutup pada 10 Maret 2025. Jika disusun menjadi 11 pemain terbaik, Patrick Kluivert bisa menurunkan 4-3-3. Asumsinya para pemain baru akan dipercaya menjadi pilihan utama langsung di bawah Patrick Kluivert. Pos kiper akan dipercayakan kepada Emil Audero Mulyadi. Sementara di pos bek kanan, ada nama Kevin Dix. Duet bek tengah bakal dipercayakan kepada Jay Itzes dan Justin Hubner. Di sektor bek kiri, Kelvin Verdong tetap dipercaya menempatinya. Sementara 3 pos gelandang akan sedikit ada perubahan. Joey Plupesi bakal ditempatkan tepat di depan 4 bek Garuda. Pemain Lomel SK tersebut diharapkan dapat pemutus serangan lawan yang efektif. Sementara Tom Haye bakal berduet dengan Ivar Jenner di tengah. Tom Haye bakal berperan sebagai pengatur serangan. Pemain Almere City tersebut bisa mengeluarkan potensi terbaiknya saat menjadi pengatur serangan murni. Sementara Ivar Jenner bakal menjadi gelandang penjelajah di lapangan. 3 di lini depan mungkin akan sedikit tricky. Pos sayap kanan mungkin akan diserahkan ke Eliano Reijnders. Sementara penyerang sayap kiri, Dean James bisa dicoba di sana. Hal ini sesuai pernyataan Erick Thohir saat menyetujui proses naturalisasi Dean James berkat versatility-nya di lapangan. Pos striker jelas akan ditempati langsung oleh Ula Romeni. Wah, mantap betul ini. Inilah update ranking FIFA Timnas Indonesia jika kalahkan Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melesat tajam bagaikan roket. Update ranking FIFA Timnas Indonesia jika mengalahkan Timnas Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB akan. Timnas Indonesia mendapatkan serangkaian kabar bahagia jelang lawatan ke markas Socceroos, julukan Timnas Australia. Tercatat ada 4 pemain keturunan tambahan yang siap masuk mengisi skuad Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Mereka ialah Ula Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi. Di saat bersamaan, Timnas Australia tak datang dengan skuad terbaik. Sejumlah pemain skuad asuhan Tony Popovic mengalami cedera, termasuk 2 bek andalan mereka, Harry Souttar dan Alessandro Circati. Kabar terbaru, kiper sekaligus kapten Timnas Australia, Matthew Ryan, juga mengalami cedera. Fakta di atas tentunya menguntungkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia pun membuka peluang meraih poin penuh sekalipun laga digelar di markas lawan. Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia akan diuntungkan. Tak hanya peluang mereka lolos Piala Dunia 2026 semakin besar, ranking FIFA skuad Garuda juga akan melonjak tajam. Mengutip dari football-ranking.com, kemenangan atas Timnas Australia menghasilkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA. Timnas Indonesia berpeluang melesat ke peringkat 120 dunia jika menang atas Timnas Australia. Tambahan 20,76 poin membuat perolehan poin ranking FIFA Timnas Indonesia meningkat dari 1,13050 menjadi 1,15126 angka. Timnas Indonesia pun berpotensi naik 10 peringkat dari posisi 130 ke 120 dunia. Sebanyak 10 negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia adalah Siprus, Sierra Leone, India, Rwanda, Gambia, Kongo, Estonia, Niger, Guinea-Bissau, dan Zimbabwe. Namun, ini masih hitung-hitungan di atas kertas. Negara-negara di atas bisa saja gagal dilewati Timnas Indonesia sekalipun menang atas Australia. Hal itu terjadi jika di FIFA Matchday Maret 2025, mereka kompak meraih kemenangan atas lawan-lawannya. Sekarang menarik menanti siapa saja 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Harapannya pemain-pemain yang dipanggil bisa memberikan performa optimal bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong akan dukung langsung Timnas Indonesia saat hadapi Australia dan Bahrain. Shin Tae-yong memastikan akan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang terlebih dahulu ke markas Australia di Sydney Football Stadium
pada 20 Maret 2025 mendatang. Berselang 5 hari, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Menghadapi dua pertandingan tersebut, skuad Garuda akan didampingi pelatih baru setelah Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong. Meski sudah dipecat dan tidak akan lagi berada di sisi lapangan, Shin Tae-yong ternyata tetap memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan memastikan bakal menyaksikan pertandingan tim Merah Putih melawan Australia dan Bahrain. ST akan menyaksikan laga menghadapi Australia dan Bahrain di salah satu kafe yang ada di Jakarta. Halo para penggemar sepak bola Indonesia, apa kabar? Saya sendiri dalam keadaan baik. Secara spesial saya ingin menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama penggemar. Ucap Shin Tae-yong dikutip dari akun Instagram pribadinya. Acara ini diadakan di 62 Coffee pada 20 dan 25 Maret 2025. Sampai jumpa di hari itu. Salam Garuda, ucap pelatih berusia 54 tahun itu. Dengan demikian, Shin Tae-yong tidak akan hadir langsung di Stadion GBK untuk pertandingan melawan Bahrain. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah berada di Indonesia sejak Kamis, 20 Februari 2025, untuk menghadiri beberapa kegiatan. Salah satunya mengunjungi ST Foundation, yang merupakan yayasan bentukannya pada November 2024 lalu. Waduh, netizen India ramai sindir Timnas Indonesia usai kedatangan Jordi Cruyff. Rekrutan tak masuk akal. Usai resmi ditunjuk sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia, sosok Jordi Cruyff langsung menjadi sorotan berbagai pihak di dunia maya. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir resmi mengumumkan anak legenda sepak bola Belanda, Jordi Cruyff, sebagai penasihat teknis skuad Garuda. Pengumuman tersebut disampaikan Erick Thohir pada sesi konferensi pers yang berlangsung di Menara Dana Reksa, Selasa, 25 Februari 2025, sore waktu Indonesia Barat. Erick Thohir mengatakan Jordi Cruyff memiliki tugas untuk menjaga kesinambungan seluruh program PSSI. Tidak justru mengambil Jordi Cruyff ini untuk memastikan kesinambungan seluruh program, bahkan tadi mereview metode-metode kepelatihan yang hari ini dari PSSI sudah berhasil mendorong dari angka 3 ribuan menjadi 12 ribuan, ujar Erick Thohir di konferensi pers. Nah, ini kan semua pelatih-pelatih ini perlu ada buku pegangan seperti apa yang kita mau. Ini kenapa dalam pembangunan grassroots tidak hanya pemain tapi pelatih juga menjadi prioritas. Lanjutnya, usai resmi diperkenalkan sebagai bagian Timnas Indonesia, nama Jordi Cruyff pun langsung jadi sorotan berbagai pihak, bahkan hingga ke netizen dunia. Salah satu sosok yang menyoroti kehadiran Jordi Cruyff adalah jurnalis tenar asal Italia, Fabrizio Romano, yang ikut mengabarkan soal Jordi di media sosialnya. Unggahan tersebut pun mendapat banyak respons. Namun sayangnya ada beberapa netizen asal India yang justru berikan komentar negatif terhadap kabar kedatangan Jordi Cruyff ke Timnas Indonesia. Nama besar lainnya di tim nasional negara yang berada di ambang kebangkrutan, sindir akun Bhavesh Live. Bahkan salah satu netizen asal India lain menyebut, jika keputusan PSSI mendatangkan Jordi Cruyff adalah hal sia-sia lantaran tidak ada rapor bagus dari pekerjaan Jordi Cruyff sebelumnya. Pengangkatan sia-sia lainnya oleh Erick Thohir dan PSSI, Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, ucap akun Sheikh_Sports. Ia bahkan tidak mampu menjaga relevansi Barcelona sebagai direktur, dan sekarang ia diharapkan secara ajaib mengubah Indonesia. Sepak bola Indonesia layak mendapatkan yang lebih baik daripada kegagalan yang berulang, tambah akun tersebut. Orang Indonesia mempercayai Belanda untuk memperbaiki masalah mereka. Omong kosong kolonial yang sangat membangun, sindir akun Heresaif 18. Meski mendapat banyak sindiran, namun Jordi Cruyff secara rapor pekerjaan sebelumnya terbilang cukup apik dan layak mengisi jabatan baru di Timnas Indonesia. Dalam karirnya sebagai pesepak bola, Jordi Cruyff pernah membela Barcelona, Manchester United, dan Celta Vigo. Setelah pensiun pada 2010, Cruyff pernah menjabat sebagai manajer Timnas Ekuador pada 2020. Jabatan terakhirnya adalah sebagai penasihat strategis dan direktur olahraga bagi Barcelona pada 2021 hingga 2023. Cruyff juga pernah menjadi pelatih untuk tim asal Israel, Maccabi Tel Aviv pada 2017
hingga 2018.